yang sudah disampaikan di dalam RPS ya. Oh, ada berapa kelompok itu, Mas? 3 kelompok, Bu. Bisa 3 kelompok. Oke. Oh ya, ada 3 kelompok. Nanti silahkan siapa yang memimpin jalannya diskusi seperti biasa. Nanti kita panel. Kemudian teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat ya. Nanti takutnya keburu lupa ya kalau nunggu sampai materi selesai. Oke, sudah siap kelompok? Monggo kalau sudah, saya persilahkan siapa yang akan memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Eh, dipimpin oleh siapa, Mas Januar? Saya sendiri boleh, Bu, sih ya. Oh ya, siap. Oke, monggo Terima kasih Mas buat waktunya, Januar. Bu. Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, salam sejahtera semuanya. Nah, Pada kesempatan hari ini, kita akan memproseskan diskusi kelompok yaitu kelompok 9, 10, 11 ya. Yang pertama yaitu kelompok SOL, dianggarkan Mbak Widya sama Mbak Ima, terus infeksi persyarafan, Mbak Herlina, Mei, dan Mbak Ayuni, dan kelompok Askap Tetanus, Ibu Desmond dan Pak Kadi. Monggo mungkin dari kelompok 9, Ibu Widya atau Ibu Ima, waktu dan tempat dipersilakan. Maaf sebelumnya, nanti kita akan membatasi waktu untuk presentasi kelompok. Setiap kelompoknya kurang lebih sekitar 15 menit untuk mempresentasikan materinya. Setelah itu, setelah selesai, bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat atau nanti di akhir bisa langsung setelah kelompok semuanya selesai. Monggo kelompok 9 bisa dimulai. Baik, Assalamualaikum, selamat siang. Eh, mohon Waalaikumsalam. izin kepada Ibu dosen, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Asuhan Keperawatan pada Gangguan Sistem Persarapan, yaitu dengan SOL. Dari kelompok 9, kami terdiri dari 2 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Widya Kusuma Wardani. Yang kedua ada Mbak Ima Dewi Meliana. Definisi SOL, Space Occupying Lesion, merupakan generalisasi masalah tentang ada lesi pada ruang intrakranial, khususnya mengenai otak. Banyak penyebab yang dapat menimbulkan lesi pada otak, seperti kontusio cerebri, hematoma, infak, abses otak, dan tumor intrakranial. Karena kranium merupakan tempat yang kaku dengan volume yang terfiksasi, maka lesi-lesi ini akan meningkatkan tekanan intrakranial. Suatu lesi yang meluas pertama kali, komodasi dengan cara mengeluarkan cairan cerebrospinal dari rongga kranium, akhirnya vena mengalami kompresi dan gangguan sirkulasi darah otak. Dan cairan cerebrospinal mulai timbul dan tekanan intrakranial mulai naik. Kongestif venosa menimbulkan peningkatan produksi dan penurunan absorpsi cairan cerebrospinal dan meningkatkan volume dan terjadi kembali hal-hal seperti di atas. Etiologi SOL intrakranial mempunyai beberapa etiologi di mana semuanya menimbulkan ekspansi dari volume dari cairan intrakranial yang kemudian menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial. Pembengkakan pada otak dapat dibagi dua, yaitu difus dan vokal, menurut Khairunisa tahun 2020.
Pembengkakan difus sering terjadi akibat peningkatan umum cairan di otak diakibatkan oleh vasodilatasi atau edema. Vokal dapat terjadi akibat abses cerebral, hematoma, atau neoplasma. Lesi menyebar ekstrinsik seperti hematoma subdural dan meningioma juga meningkatkan tekanan pada kavitas otak dan disebut sebagai space occluding lesion. Pada neoplasma dapat ditemukan faktor-faktor risiko berikut. Menurut Tina 2018, 1. Riwayat trauma kepala, 2. Faktor genetik, 3. Paparan zat kimia yang bersifat karsinogenik, 4. Virus tertentu, 5. Defisiensi imunologi, 6. Kongenital. Patofisiologi, ada 3 komponen di dalam kranium, yaitu otak, cairan cerebrospinal, CSS, dan darah. Foramen magnum adalah sebuah lubang keluar utama pada kranium yang memiliki tentorium pemisah antara hemisfer cerebral dari cerebellum. Isi intrakranial yang normal akan menggeser sebagai konsekuensi dari space occluding lesion atau SOL jika terdapat massa yang di dalam kranium seperti neoplasma. Peningkatan tekanan intrakranial didefinisikan sebagai peningkatan tekanan dalam rongga kranialis, otak, darah, dan cairan cerebrospinal menempati ruang pada intrakranial. Pada ruang intrakranial terdapat unsur yang terisi penuh dan tidak dapat ditekan, yaitu otak 1.400 gram, cairan sekitar 75 mili, dan darah sekitar 75 mili. Desakan ruang dan kenaikan tekanan intrakranial disebabkan oleh peningkatan volume pada salah satu dari ketiga unsur utama. Manifestasi klinis, tanda dan gejala peningkatan tekanan intrakranial. 1. Nyeri kepala merupakan gejala awal pada 20% pasien tumor yang kemudian berkembang menjadi 60%. 2. Muntah tanpa diawali dengan mual. 3. Ataksia dan gangguan keseimbangan. 4. Seizure. 5. Papil edema. Penata laksanaan, 1. Pendekatan pembedahan atau kraniatomi, 2. Pendekatan kemoterapi, 3. Stereotaktik. Stereotaktik ini merupakan elektroda dan kanula dimasukkan hingga titik tertentu di dalam otak dengan tujuan melakukan pengamatan fisiologis atau untuk menghancurkan jaringan pada penyakit seperti paralisis agitans, multiple sclerosis, dan epilepsi. Komplikasi, menurut Smeltzer tahun 2018, ada beberapa tanda-tanda komplikasi dari SOL meliputi hal-hal di bawah ini seperti 1. Kehilangan memori, 2. Paralisis, 3. Peningkatan ICP, 4. Kehilangan atau kerusakan verbal atau berbicara, 5. Kehilangan atau kerusakan sensasi khusus, 6. Mental confusion. Dilanjutkan, Mbak Ima. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan tengkorak dengan sinar X, CT scan atau MRI, kemudian angiografi cerebral dapat menunjukkan anomali sirkulasi cerebral seperti perubahan jaringan otak sekunder menjadi ödem, perdarahan, dan trauma. Kemudian bisa dilakukan EEG, fotoronsen, dilakukan dengan PET atau post emission tomograph mendeteksi perubahan aktivitas metabolisme otak. Dan keperawatan, pengkajian, identitas klien, riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Diagnosa keperawatan, penurunan kapasitas adaptif intrakranial berhubungan dengan lesi menempati ruang. Yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen pencederaan fisiologis. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Resiko defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan makanan. Hipertermia berhubungan dengan proses penyakit. Diagnosa pertama, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, maka diharapkan kapasitas adaptif intrakranial meningkat dengan hasil tingkat kesadaran meningkat, fungsi kognitif meningkat, sakit kepala menurun, muntah menurun, papil edem menurun,
respon pupil membaik, refleks neurologis membaik, dan tekanan intrakranial membaik. Intervensinya yang pertama, identifikasi penyebab peningkatan TIK, kemudian monitor tanda gejala peningkatan TIK, monitor tanda dan gejala tingkatan TIK, kemudian monitor MAP, monitor PAP, berikan posisi semipolar, hindari manuver falsafa, cegah terjadinya kejang, kolaborasi pemberian sedasi dan antikonvulsan jika perlu, kolaborasi pemberian diuretik osmosis jika perlu, kolaborasi pemberian pelunak tinja jika perlu. Yang diagnosa keperawatan yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 30-24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, sikap protektif menurun, gelisah menurun, dan kesulitan tidur menurun. Manajemen nyeri, identifikasi lokasi, karakteristik durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, identitas skala nyeri, identitas respon nyeri dan nyeri non-verbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, monitor efek samping pemberian analgetik, berikan teknik non-farmakologis, kemudian kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, fasilitasi istirahat tidur, jelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri, jelaskan strategi peredakan nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, dan anjurkan menggunakan analgetik secara tepat. Asan keperawatan ketiga, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Intervensi, pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, rentang gerak atau ROM meningkat, nyeri menurun, kecemasan menurun, kaku sendi menurun, dan kelemahan fisik menurun. Kemudian dukungan ambulasi. Yang pertama, monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum melakukan mobilisasi. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi. Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, misal pagar ke tempat tidur. Fasilitasi melakukan pergerakan jika perlu. Melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi dan anjurkan melakukan mobilisasi dini. Dan yang keempat, risiko defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Intervensi, porsi makanan yang dihabiskan meningkat, berat badan membaik, indeks massa tubuh membaik. Manajemen nutrisi, identifikasi status nutrisi, monitor berat badan, berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi, berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein, ajarkan diet yang diprogramkan, kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan. Dan yang kelima, hipertermi berhubungan dengan proses penyakit. Intervensi, kulit merah menurun, suhu tubuh membaik, suhu kulit membaik. Manajemen hipertermi, identifikasi penyebab hipertermia. Monitor suhu tubuh, kemudian monitor kadar elektrolit, longgarkan dan berikan cairan oral. Implementasi merupakan pelaksanaan tindakan yang sudah direncanakan dengan tujuan kebutuhan pasien terpenuhi secara optimal dalam rencana keperawatan. Tindakan keperawatan mencakup tindakan mandiri atau independen, saling ketergantungan atau kolaborasi, dan tindakan rujukan atau ketergantungan dependen menurut Tartawa dan Wartono 2015. Kemudian evaluasinya, tujuan evaluasi untuk melihat kemampuan klien dalam mencapai tujuan yang disesuaikan dengan kriteria hasil pada tahap perencanaan. Untuk mempermudah mengevaluasi atau memantau perkembangan pasien digunakan komponen SOAP yang merupakan S data subjektif. Perawat menuliskan keluhan pasien yang masih dirasakan setelah dilakukan tindakan keperawatan. Kemudian O data objektif. Data berdasarkan hasil pengukuran atau observasi perawat secara langsung kepada pasien dan yang dirasakan pasien setelah dilakukan tindakan keperawatan. A. Analisa merupakan suatu masalah atau diagnosis keperawatan yang masih terjadi.
Atau juga dapat dituliskan suatu masalah diagnosis baru yang terjadi akibat perubahan status kesehatan pasien yang telah teridentifikasi datanya dalam data subjektif dan objektif. Kemudian P, planning, merupakan perencanaan keperawatan yang dilanjutkan, dihentikan, dimodifikasi, atau ditambahkan dari rencana tindakan keperawatan yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakan yang telah menunjukkan hasil yang memuaskan, data tidak memerlukan tindakan ulang pada umumnya dihentikan. Terima kasih. Sekian dari kelompok 9. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 9. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat dulu. Nanti setelah selesai semua kelompok selesai, kita akan diskusi bersama. Selanjutnya untuk kelompok 10, dipersilakan. Selamat siang, izin mempresentasikan hasil tugas kami kelompok 10 yang beranggotakan saya Ayuni, 2 Mbak Herlina, 3 Mbak Mai Melani. Infeksi sistem saraf pusat dapat dibagi menjadi 2 kelompok, 2 kategori besar, yaitu meningitis yang melibatkan meningen dan encephalitis yang terjadi pada parenkim otak. Meningitis adalah peradangan leptomeningen termasuk ruang subarachnoid yang mengarah ke konstelasi tanda dan gejala dan adanya sel-sel inflamasi di cairan cerebrospinal. Meningitis akut didefinisikan sebagai timbulnya gejala peradangan meningel selama beberapa jam sampai beberapa hari, sedangkan meningitis kronis didefinisikan sebagai setidaknya 4 minggu gejala radang selaput otak. Penyebab yang pertama bakteri Streptococcus pneumonia, Neisseria meningitis, Haemophilus influenza, Listeria monocytogenes. Yang kedua virus. Meningitis virus biasanya ringan dan sering hilang dengan sendirinya. Sebagian besar kasus disebabkan oleh sekelompok virus yang dikenal sebagai enterovirus seperti virus herpes simplex, HIV, virus gondongan. Yang ketiga jamur. Meningitis Cryptococcus adalah bentuk jamur umum dari penyakit yang mempengaruhi orang dengan defisiensi imun seperti pada HIV/AIDS. Yang keempat parasit. Parasit dapat menyebabkan jenis meningitis langka yang disebut meningitis eosinofilik. Meningitis parasit juga dapat disebabkan oleh infeksi cacing pita di otak atau malaria cerebral. Yang kelima non-infeksi seperti reaksi kimia, alergi obat, beberapa jenis kanker, dan penyakit inflamasi seperti sarkoidosis. C. Faktor resiko yang pertama usia, kedua lingkungan, ketiga tidak mendapat vaksinasi, keempat kehamilan, kelima sistem kekebalan tubuh terganggu. Patofisiologi. Sebagian besar kasus meningitis disebabkan oleh agen infeksi yang telah berkolonisasi atau membentuk infeksi lokal di tempat lain pada tubuh manusia. Lokasi potensial kolonisasi atau infeksi antara lain kulit, nasofaring, saluran pernafasan, saluran gastrointestinal, dan saluran genitourinaria. Agen infeksi seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit dapat memperoleh akses ke susunan saraf pusat dan menyebabkan penyakit meningel melalui salah satu dari 3 jalur utama, yaitu yang pertama invasi melalui aliran darah atau hematogen, yaitu bakteremia, viremia, fungemia, atau parasitemia. Yang kedua jalur
retrograde neuronal, misalnya penciuman dan saraf perifer. Yang ketiga, penyebaran langsung, misalnya sinusitis, otitis media, malformasi kongenital, trauma kepala, atau inokulasi langsung ke intrakranial. Komplikasi yang pertama tekanan intrakranial, kedua edema cerebral, ketiga hidrosefalus, 4 efusi subdural, kelima cerebral palsy. Tanda dan gejala yang pertama demam, kedua sakit kepala, 3 leher kaku, fotofobia atau sensitif terhadap cahaya, yang kelima kejang. Pemeriksaan yang pertama MRI, kedua prosedur CSS, prosedur pengambilan sampel melalui fungsi lumbal adalah prosedur yang aman. Analisis CSS dari fungsi lumbal yang pertama, meningitis bakterial. Tekanan meningkat, cairan keruh atau berkabut, jumlah sel darah putih dan protein meningkat, glukosa meningkat, kultur positif terhadap beberapa jenis bakteri. Yang kedua, meningitis virus, tekanan bervariasi, cairan CSS biasanya jernih, sel darah putih meningkat, glukosa dan protein biasanya normal. Kultur biasanya negatif, kultur virus biasanya dengan prosedur khusus. Yang ketiga, kultur darah atau urin. Yang keempat, cek darah lengkap. Penata laksanaan yang pertama antibiotik. Jenis antibiotik didasarkan pada organisme yang diduga menyebabkan infeksi. Yang kedua terapi steroid. 3 jika ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial seperti perubahan status mental, defisit neurologis, pupil non-reaktif, dan bradikardia. Intervensi untuk mempertahankan perfusi cerebral meliputi yang pertama, tinggikan kepala tempat tidur hingga 30 derajat. Yang kedua, menginduksi hiperventilasi ringan pada pasien yang diintubasi. Yang ketiga, diuretik osmotik seperti mannitol 25% atau salin 3%. Askep meningitis. A. Pengkajian. Yang pertama, biodata klien. Kedua, riwayat kesehatan yang lalu. Yang ketiga, data biopsikososial. Yang pertama ada aktivitas, sirkulasi, eliminasi, makan, higien, neurosensori, nyeri atau keamanan, dan pernafasan. Diagnosa keperawatan yang pertama hipertermia berhubungan dengan proses penyakit infeksi. Luaran termoregulasi membaik. Yang pertama menggigil dan kulit merah menurun, kejang menurun, akrosianosis, piloreksi, vasokonstriksi, perifer dan pucat menurun, takikardi, takipnu, dasar kuku sianotik dan hipoksia menurun. Suhu tubuh dan suhu kulit membaik, pengisian kapiler membaik, ventilasi membaik, tekanan darah membaik. Yang kedua, resiko perfusi cerebral tidak efektif. Luaran perfusi cerebral meningkat. Yang pertama, tingkat kesadaran meningkat, kognitif meningkat, tekanan intrakranial menurun, sakit kepala menurun, gelisah, kecemasan, dan agitasi menurun, demam menurun, refleks saraf membaik. Intervensi keperawatan yang pertama hipertermia berhubungan dengan proses penyakit infeksi, manajemen hipertermia, identifikasi penyebab hipertermi, monitor suhu tubuh, monitor kadar elektrolit, monitor luaran urin, sediakan lingkungan yang dingin. Regulasi temperatur, monitor suhu, monitor tekanan darah, frekuensi, pernafasan, dan nadi. Monitor warna dan suhu kulit, monitor dan catat tanda dan gejala hipertermia dan hipertermia. Tingkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat. Yang kedua, resiko perfusi cerebral tidak efektif. Manajemen peningkatan tekanan intrakranial.
Yang pertama, identifikasi penyebab peningkatan TIK. Monitor tanda atau gejala peningkatan TIK. Minimalkan stimulus dengan menyediakan lingkungan yang tenang. Berikan posisi semi-fowler. B. Pemantauan tekanan intrakranial. Observasi penyebab peningkatan TIK, monitor peningkatan tekanan darah, monitor pelebaran tekanan nadi, monitor penurunan frekuensi jantung, monitor irregularitas irama jantung, monitor penurunan tingkat kesadaran, monitor pelambatan atau ketidaksimetrisan respon pupil, monitor kadar CO2 dan pertahankan dalam rentang yang diindikasikan. Monitor tekanan perfusi cerebral, monitor jumlah, kecepatan, dan karakteristik drainase cairan cerebrospinal. Monitor efek stimulus lingkungan terhadap TIK. Pemantauan tekanan intrakranial. Observasi penyebab peningkatan TIK, monitor peningkatan tekanan darah, monitor pelebaran tekanan nadi, monitor penurunan frekuensi jantung, monitor irregularitas irama jantung, monitor penurunan tingkat kesadaran, monitor perlambatan atau ketidaksimetrisan respon pupil, monitor kadar CO2 dan pertahankan dalam rentang yang diindikasikan, monitor tekanan perfusi cerebral, monitor jumlah, kecepatan, dan karakteristik drainase cairan cerebrospinal, monitor efek stimulus lingkungan terhadap TIK. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Ayuni untuk presentasinya buat kelompok 10. Jika ada pertanyaan untuk teman-teman, silakan ditulis di kolom komentar dulu. Kemudian untuk kelompok 11, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Pak Januar sebagai moderator. Saya izin share screen. Baik, saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil presentasi kelompok 11 dengan asuhan keperawatan tetanus yang beranggotakan saya sendiri, Desma Lutfia Kartikasari, dan yang kedua Pak Hadi Pratama. Tetanus adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh toksin kuman Clostridium tetani yang dimanifestasikan dengan kejang otot secara proksimal dan diikuti kekakuan seluruh badan. Kekakuan tonus ini selalu nampak pada otot masseter dan otot rangka. Menurut Andini yang disitasi oleh Afrida dan Utami bahwa penderita tetanus akan mengalami kejang-kejang baik pada tubuh maupun otot mulut sehingga mulut tidak bisa dibuka, kesulitan menelan, susah bernapas, dan kekakuan pada leher serta tubuh. Etiologinya, tetanus disebabkan oleh Clostridium tetani adalah kuman yang berbentuk batang seperti penabuh gendang berspora, golongan gram positif, hidup anaerob. Kuman ini mengeluarkan toksin yang bersifat neurotoksik, yang akan menyebabkan kejang otot dan saraf perifer setempat. Timbulnya tetanus ini terutama oleh Clostridium tetani yang didukung oleh adanya luka yang dalam dengan perawatan yang salah. Clostridium tetani terdapat di tanah, kotoran manusia dan binatang khususnya kuda sebagai spora, debu, dan instrumen lain. Spora bersifat dormain dan dapat bertahun-tahun, lebih dari 40 tahun. Clostridium tetani memiliki dua toksin, yaitu tetanospamine dan tetanolisin. Beberapa faktor predisposisi terjadinya tetanus yaitu umur tua atau anak-anak, luka yang dalam dan kotor, dan belum terimunisasi. Ini adalah bentuk Clostridium tetani. Kemudian patofisiologinya, Clostridium tetani masuk ke dalam tubuh manusia, biasanya melalui luka dalam bentuk spora. Saat spora tersebut tumbuh menjadi bentuk vegetatif, maka Clostridium tetani akan menghasilkan toksin, yaitu tetanospamine pada keadaan tekanan oksigen rendah, nekrosis jaringan atau berkurangnya potensi oksigen.
Tetanospamin merupakan toksin kuat dan atau neurotropik yang dapat menyebabkan ketegangan dan spasme otot dan mempengaruhi sistem saraf pusat. Setelah itu, Clostridium tetani akan menyebar melalui beberapa cara, yaitu masuk ke dalam otot, toksin masuk ke dalam otot yang terletak di bawah atau sekitar luka, kemudian ke otot-otot sekitarnya, dan seterusnya secara ascendant melalui sinap ke dalam susunan saraf pusat. Selanjutnya, penyebaran melalui sistem limfatik. Toksin yang berada dalam jaringan akan secara cepat masuk ke dalam nodus limfatikus, selanjutnya melalui sistem limfatik masuk ke peredaran darah sistemik. Kemudian akan menyebar ke dalam pembuluh darah. Toksin masuk ke dalam pembuluh darah terutama melalui sistem limfatik, namun dapat pula melalui sistem kapiler di sekitar luka. Penyebaran melalui pembuluh darah merupakan cara yang penting sekalipun tidak menentukan beratnya penyakit. Pada manusia, sebagian besar toksin diabsorpsi ke dalam pembuluh darah sehingga memungkinkan untuk ditahan dengan pemberian antitoksin dengan dosis optimal yang diberikan secara intravena. Toksin tidak masuk ke dalam susunan saraf pusat melalui peredaran darah karena sulit untuk menembus sawar otak. Hal yang sangat penting adalah toksin bisa menyebar ke otot-otot lain, bahkan ke organ lain melalui peredaran darah, sehingga secara tidak langsung meningkatkan transport toksin ke dalam susunan saraf pusat. Kemudian toksin masuk ke SSP. Dengan penyebaran melalui serabut saraf, secara retrograd toksin mencapai SSP melalui sistem saraf motorik, sensorik, dan autonom. Toksin yang mencapai kornu anterior medula spinalis atau nukleus motorik batang otak kemudian bergabung dengan reseptor presinaptik dan saraf inhibitor. Ini adalah pathway dari tetanus. Sama seperti dengan patofisiologi yang sudah saya bacakan di sini. Dari pathway-nya akan muncul beberapa masalah keperawatan, yaitu antara lain ada perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, bersihan jalan nafas tidak efektif, hipertermi, pola nafas tidak efektif, dan resiko tinggi cedera. Kemudian manifestasi klinisnya, tanda dan gejala yang dialami penderita tetanus adalah trismus. Kemudian yang kedua, risus sardonicus, terjadi sebagai kekakuan otot mimik sehingga tampak dahi mengkerut, mata agak tertutup, dan sudut mulut tertarik keluar bawah. Opistotonus, otot dinding perut kaku sehingga dinding perut seperti papan. Bila kekakuan semakin berat, akan timbul kejang umum yang awalnya terjadi setelah dirangsang, digerakkan secara kasar, atau terkena sinar yang kuat. Serangan timbul proksimal dan dapat dicetuskan karena rangsang suara, rangsang cahaya, rangsang sentuhan spontan. Karena kontriksi sangat kuat dapat terjadi asfiksia, sianosis retensi urin, fraktur vertebralis pada anak-anak, demam ringan dengan stadium akhir. Pada saat kejang, suhu dapat naik 2-4 derajat Celcius dari normal, diaforesis, takikardi, dan sulit menelan. Pada tetanus yang berat akan terjadi gangguan pernafasan akibat kekakuan otot laring yang dapat menimbulkan anoksia dan kematian. Kemudian muncul demam, kesulitan menelan, BAB dan BAK tidak terkontrol. Klasifikasinya berdasarkan bentuk klinis ada tetanus lokal, tetanus sefalik, tetanus general, dan tetanus neonatorum. Klasifikasi tetanus berdasarkan berat atau keparahannya ada derajat 1 ringan, derajat 2 sedang, derajat 3 berat, dan derajat 4 sangat berat. Kemudian untuk pemeriksaan diagnostiknya, ada riwayat dan temuan secara fisik, kenaikan tonus otot skelet, trismus, kontraksi otot-otot kepala atau wajah dan mulut, kemudian perut papan. Pemeriksaan laboratoriumnya ada kultur luka, biasanya hanya sebagai pemeriksaan penunjang karena temuan secara fisik cukup untuk menegakkan diagnosa. Kemudian tes tetanus antibody dan tes lain untuk menyingkirkan penyakit lain seperti meningitis, rabies, dan epilepsi. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Pak Hadi Pratama. Jadi saya lanjutkan untuk penata laksanaannya. 1. Medis. A. Pemberian ATS atau antitetanus. ATS profilaksis diberikan untuk luka yang kemungkinan terdapat Clostridium, luka paku berkarat. Luka besar, luka yang terlambat dirawat, luka tembak, luka yang terdapat di regio leher dan muka.
dan luka-luka tusuk atau gigitan yang dalam yaitu sebanyak 1.500 IU sampai dengan 4.500 IU. ATS terapi lebih dari 1.000 unit. ATS ini tidak berfungsi membunuh kuman tetanus tetapi untuk menetralisir eksotoksin yang dikeluarkan Clostridium tetani di sekitar luka yang kemudian menyebar melalui sirkulasi menuju otak. Untuk terapi pemberian ATS melalui 3 cara yaitu 1. Disuntik sekitar luka 10.000 unit atau 1 ampel. 2. IV 200 unit atau 10 ampel lengan kanan dan 10 ampel lengan kiri. Dan di IM di regional glutea 10.000 unit. Antibiotik untuk membunuh kuman Clostridium tetani diberikan penisilin prokain 5.000 sampai 50.000 sampai 100.000 kg berat badan per hari selama 7 sampai 10 hari. Next. Pemberian barbiturat atau penotiazim untuk mengurangi kejang, sekobarbital atau pentobarbital 6 sampai 10 mg kilo berat badan. IM perlu tiap 2 jam untuk optimum level, yaitu pasien tenang, tengah tidur tetapi berespon segera bila dirangsang. Chlorpromazim efektif terhadap kejang pada tetanus. Diazepam 0,1 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan 3 sampai 6 jam. IV kalau perlu 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan per 24 jam, mungkin 2 sampai 6 minggu. D. Antikonvulsan diberikan secara titrasi sesuai kebutuhan dan respon klinis. Diazepam atau pancorunium 6 sampai 8 mg per hari. Bila penderita datang dalam keadaan kejang, maka diberikan diazepam dosis 0,5 mg per kilogram berat badan per kali atau IV perlahan-lahan dengan dosis optimum 10 mg per kali. Diulang setiap kali kejang. Kemudian diikuti pemberian diazepam per oral atau per sonde dengan dosis 0,5 per kilogram berat badan per kali sehari diberikan 6 kali. Dosis maksimal diazepam 240 mg per hari. Bila masih kejang atau tetanus yang sangat berat, harus dilanjutkan dengan bantuan ventilasi mekanik. Dosis diazepam dapat ditingkatkan sampai dengan 480 mg per hari dengan bantuan ventilasi mekanik. Dengan atau tanpa kurarisasi, magnesium sulfat dapat pula dipertimbangkan digunakan bila ada gangguan saraf otonom. Pembedahan, problema pernafasan, tracheostomi jika perlu, diperlukan beberapa minggu, intubasi tracheostomi atau laryngostomi untuk bantuan nafas. Debridement atau amputasi pada lokasi infeksi yang tidak terdeteksi. 2. Keperawatan. Melakukan keperawatan luka, membersihkan luka, kalau perlu debridement, buang benda asing. Memberikan suasana kamar pasien yang membuat pasien terganggu. Pemberian cairan IV sesuai jumlah dan jenis dengan keadaan penderita, seperti sering kejang, hiperpereksia, nutrisi tinggi kalori, bila perlu dengan nutrisi parenteral. Memberikan oksigen dan memantau pernapasan tetap efisien. Apabila pasien mengeluarkan banyak lendir, sebaiknya lakukan persiapan lendir. Jika perlu lakukan tracheostomi untuk tetanus berat. Pencegahan tetanus. 1. Imunisasi aktif. 2. Imunisasi pasif atau ATS, antitetanus serum. Komplikasi. Spasme otot faring, asfiksia, atelektasis, fraktur kompresi dapat terjadi bila saat kejang pasien difiksasi kuat sehingga tubuh tidak dapat menahan kekuatan luar. Kompresif fraktur vertebra dan laserasi lidah akibat kejang, hipertensi, kelelahan, selanjutnya asuhan keperawatan. 1. Anamnesa. 2. Riwayat penyakit saat ini. 3. Riwayat penyakit dahulu. 4. Pengkajian psikososial spiritual. 5. Pemeriksaan fisik meliputi B1 breathing, B2 blood, B3 brain.
Itu tingkat kesadaran, tingkat serebrasi. Pengkajian, pemeriksaan saraf kranial, saraf 1 sampai dengan 12, sistem motorik, pemeriksaan refleks, gerakan involuntar, sistem sensorik, meliputi B4 bladder, B5 bowel, B6 bone. Selanjutnya pemeriksaan diagnostik yaitu pemeriksaan darah, DGDS, pun dan elektrolit. Kemudian laboratoriumnya biasanya ditemukan leukositosis ringan, peninggian cairan otak, dan deteksi kuman sulit. Sekulray untuk mengidentifikasi adanya proses desak ruang dan adanya lesi. EEG, teknik untuk menekan aktivitas listrik otak melalui tengkorak yang utuh untuk mengetahui fokus aktivitas kejang. Kemudian untuk diagnosa keperawatannya, yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan penumpukan sekresi sekret akibat kerusakan otot-otot menelan, resiko aspirasi berhubungan dengan penurunan kesadaran, gangguan menelan, nyeri berhubungan dengan agen injuri biologis, hipertermi berhubungan dengan penyakit tetanus, resiko infeksi berhubungan dengan imunitas tubuh primer menurun, prosedur invasif, keseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan penurunan refleks menelan, intake kurang, sindrom defisit self-care berhubungan dengan gangguan sistem saraf adanya kejang. Kemudian ini adalah intervensinya dari diagnosa-diagnosa di atas. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca dari sumber-sumber mungkin SIKI, SLKI, atau NIC, NOC. Begitu presentasi dari kelompok 11. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Januar sebagai moderator. Terima kasih Bu Desma dan Pak Hadi untuk presentasinya. Selanjutnya kita menuju sesi diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ada 3 pertanyaan untuk kelompok 9 dan 1 pertanyaan untuk kelompok 10. Untuk kelompok 9 sedang ada pertanyaan dari Pak Ahmad Syahrir. Bagaimana cara monitor tekanan cerebral? Yang kedua dari Mbak Bu Beni, apakah dengan batuk bisa menjadikan karakteristik terjadinya SOL? Dosen yang kayak gitu. Yang ketiga dari saya sendiri, bagaimana menangani kasus di mana seorang pasien tiba-tiba menunjukkan gejala peningkatan tekanan intrakranial? Apa langkah pertama yang harus dilakukan dan bagaimana cara mengevaluasi efektivitas intervensi yang diberikan tersebut? Ini untuk kelompok 9. Selanjutnya ada pertanyaan untuk kelompok 10 dari Ibu Beni. Apakah dengan kontak dengan pasien meningitis kita akan tertular? Dan bagaimana cara kita melakukan perawatan di rumah untuk memenuhi asupan makanannya? Untuk sementara, pertanyaannya dulu silakan, monggo bisa untuk kelompok 9 dan 10 harus didiskusikan dan diberikan jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya kelompok 9 akan menjawab pertanyaan dari Bu Beni Petri. Dengan pertanyaan, apakah dengan batuk bisa menjadikan karakteristik terjadinya SOL? Jadi alasannya itu iya, batuk ini dapat menjadi salah satu karakteristik atau gejala yang terkait dengan terjadinya sindrom obstruksi laring atau SOL. Ada beberapa poin yang menjelaskan hubungan antara batuk dengan SOL itu sendiri. Ada respon tubuh terhadap sumbatan, yang mana batuk merupakan mekanisme pertahanan tubuh untuk membersihkan saluran napas dari iritan atau sumbatan. Dalam kasus SOL sendiri, batuk bisa terjadi sebagai respon terhadap adanya obstruksi di laring. Ada juga batuk produktif dengan non-produktif. Karakteristik batuk produktif dengan batuk non-produktif ini dapat memberikan petunjuk tambahan mengenai penyebab obstruksi. Misalnya batuk kering mungkin lebih sering terkait dengan iritasi maupun alergi. Sedangkan batuk berdahak bisa mengindikasikan infeksi atau inflamasi. Ada juga dari suara batuk yang khas seperti batuk
menggonggong pada laringitis dapat mengindikasikan adanya pembengkakan atau obstruksi pada laring. Selanjutnya ada frekuensi dan intensitas batuk, yang mana batuk yang sering dan intens ini dapat menyebabkan iritasi lebih lanjut pada laring dan memperburuk gejala SOL. Selain itu juga, batuk yang tidak efektif dapat membersihkan saluran nafas, dapat memperburuk obstruksi. Selanjutnya yang terakhir itu asosiasi dengan gejala lain, yang mana batuk yang disertai dengan gejala lain seperti suara serak, stridor, suara nafas melengking, dan kesulitan bernapas sangat sugestif adanya obstruksi di laring. Namun, perlu kita catat bahwa batuk sendiri bukanlah satu-satunya tanda dari SOL dan harus dievaluasi dalam konteks gejala dan tanda lainnya untuk memastikan diagnosis yang akurat. Penilaian menyeluruh termasuk riwayat dari kesehatan, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan tambahan seperti laringoskop mungkin diperlukan untuk menginformasi adanya SOL itu sendiri. Bagaimana kepada Bu Beni Fitri? Gimana Bu Beni? Apakah sudah cukup jelas untuk jawaban dari kelompok 9? Iya, Mbak Fit, terima kasih atas jawabannya. Izin menjawab dari pertanyaan Bu Beni, Pak Janu. Silakan. Oke, untuk pertanyaan dari Bu Beni, apakah kontak dengan pasien meningitis kita akan tertular? Memang resiko tertular jika kita tinggal dengan pasien meningitis sangat tinggi. Tapi perlu kita ketahui untuk cara penularan dari penyakit meningitis itu yaitu dari droplet, yaitu jika kita batuk, bersin, atau berciuman, serta berbagai peralatan makan, serta sikat gigi, ini akan risiko tertularnya sangat tinggi melalui droplet. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara melakukan perawatan di rumah untuk memenuhi asupan makanan pada pasien meningitis? Merawat pasien meningitis di rumah ini memang membutuhkan perhatian khusus ya, terutama nutrisinya. Kita juga tahu bahwa untuk daya tahan tubuh perlu untuk mendapat nutrisi yang cukup. Bahwa pasien meningitis juga ada gejala mual, muntah, dan kehilangan nafsu makan. Sebagai perawat, kita atau orang awam bisa diberitahu seperti menganjurkan makan sedikit dan sering, serta makanan selagi hangat. Kita juga perlu memperhatikan nutrisi atau makanan yang bergizi, seperti sediakan makanan yang kaya akan vitamin, mineral, protein, dan karbohidrat. Dan pastikan untuk air minum cukup, serta buah. Yang kedua yaitu cukup untuk protein, seperti kacang-kacangan dan daging. Dan kita juga perlu memperhatikan supaya lingkungan yang diberikan lingkungan yang nyaman. Dengan lingkungan yang nyaman, pasien juga akan dapat makan dengan nyaman dan meningkatkan nafsu makan, seperti lingkungan yang bersih. Kita juga perlu memantau asupan makanan pasien. Dan bisa kita berikan makanan yang menjadi makanan kesukaan pasien. Ini bermaksud supaya keinginan atau nafsu makan pasien meningkat. Kita juga perlu mendukung emosional, berikan dukungan emosional dan dorongan untuk makan. Tetapi jangan sampai kita memaksa pasien untuk makan. Kita juga perlu berkonsultasi dengan ahli gizi. Jadi kita bisa menerapkan saran-saran juga dari ahli gizi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman juga yang ingin menambahkan. Terima kasih. Mana Bu Beni untuk jawaban dari kelompok 10 dari Bu Nina? Ya Pak, terima kasih atas jawabannya.
Baik, sudah cukup jelas ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk kelompok 11 dari Bu Beni lagi nih. Kayaknya suka bertanya Bu Beni ya. Apakah mengalami luka tusuk atau gigitan hewan akan terjadi tetanus atau membutuhkan waktu dulu akan timbul gejala tetanus? Mungkin ini maksudnya akan terjadi gejalanya langsung terjadi gitu ya Bu Beni ya mungkin. Untuk kelompok 11 silahkan dicari jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Beni. Saya akan coba menjawab. Jadi untuk apabila mengalami luka tusuk dan gigitan hewan itu bisa saja menimbulkan terjadinya tetanus, tapi tidak semua luka tusuk dan gigitan hewan itu akan otomatis terjadi tetanus. Kemudian untuk masa masa inkubasi tetanus itu yaitu waktu antara masuknya bakteri ke dalam tubuh dan timbulnya gejala biasanya berkisar antara 3 sampai 21 hari. Rata-rata masa inkubasi adalah sekitar 8 hari. Kemudian tapi ada juga masa inkubasi yang lebih pendek yaitu kurang dari 7 hari biasanya menunjukkan infeksi yang lebih parah. Kemudian untuk tanda-tandanya seperti yang tadi sudah dijelaskan di PPT bahwa akan terjadi kekakuan otot yang sebelumnya muncul adanya luka tusuk atau mungkin ada gigitan hewan kemudian menimbulkan gejala kekakuan otot tersebut. Begitu, Mbak Beni? Baik, Bu Beni gimana? Bu Beni, jawabannya? Iya, Mbak Tadi nggak- Desma. Makasih, Mbak Des. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Desma. Selanjutnya untuk pertanyaan untuk kelompok 9 ini ada 2 pertanyaan yang masih belum dijawab dari Pak Ahmad sama dari saya sendiri. Silakan. Sambil menunggu kelompok 9 menjawab, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan yang lain, monggo disampaikan di share langsung atau bisa ditulis di kolom komentar. Baik, Pak Yanuar, saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Yanuar. Pertanyaannya, bagaimana menangani kasus hipotetis di mana seorang pasien tiba-tiba menunjukkan gejala peningkatan tekanan intrakranial? Jadi menangani kasus hipotetis yang di mana seorang pasien tiba-tiba menunjukkan gejala peningkatan tekanan intrakranial atau ICP memerlukan respon cepat dan tepat untuk mengurangi risiko kerusakan otak yang lebih lanjut. Langkah pertama yang harus kita lakukan, yang pertama itu evaluasi dari gejala, yang dimana segera periksa tanda-tanda dan gejala yang menunjukkan peningkatan dari ICP seperti sakit kepala yang hebat, apakah ada mual muntah, perubahan kesadaran seperti kebingungan, kelesuan maupun koma, cek pupil yang tidak sama atau tidak reaktif, dan perubahan pola pernapasan. Langkah kedua, stabilisasi jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi. Di sini kita pastikan jalan napas pasien terbuka dan aman. Jika perlu, berikan bantuan jalan napas atau intubasi. Lalu bisa berikan oksigenasi yang adekuat, monitor saturasi oksigen, dan berikan oksigen tambahan jika diperlukan. Pastikan sirkulasi darah yang adekuat dengan memonitor tanda vital seperti tekanan darah, denyut nadi, dan perfusi perifer. Langkah ketiga, bisa memposisikan pasien, yang dimana posisi kepala pasien harus ditinggikan sekitar 30 derajat untuk membantu mengurangi dari ICP. Memastikan leher tetap lurus untuk mempromosikan aliran pena dari otak.
Langkah kedua ini intervensi medis. Yang pertama monitoring. Pasang monitor ICP jika tersedia untuk memantau tekanan intrakranial secara langsung. Lalu lakukan pemeriksaan neurologis secara berulang termasuk penilaian GCS. Yang kedua ada memanajemen cairan dan elektrolit. Di sini kita menghindari kelebihan cairan yang dapat meningkatkan ICP. Berikan cairan intravena dengan hati-hati dan mempertimbangkan diuretik osmotik seperti manitol atau hipertonik salin untuk mengurangi edema cerebral. Ada juga dari pengobatan, memberikan obat-obatan untuk mengontrol gejala dan menurunkan ICP, termasuk diuretik osmotik dan kortikosteroid untuk mengurangi edema cerebral, dan antikonvulsan jika ada tanda-tanda dari kejang. Ventilasi mekanis, di sini pasien mengalami gangguan pernapasan atau gagal napas, pertimbangkan ventilasi mekanis dengan kontrol CO2 yang ketat. Hiperventilasi moderat dapat digunakan untuk sementara untuk menurunkan dari ICP, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari hipokapnia yang berlebihan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi efektivitas intervensi yang diberikan? Tindakan lanjutan jika intervensi awal tidak efektif dalam menurunkan ICP atau kondisi pasien memburuk, evaluasi ulang diagnosis dan pertimbangkan intervensi tambahan seperti konsultasi dengan ahli bedah saraf untuk kemungkinan dekompresi bedah. Lalu terapi tambahan seperti drainase ventrikular eksternal untuk mengurangi tekanan cerebrospinal. Pendekatan yang sistematis dan responsif dalam manajemen pasien dalam peningkatan ICP sangat penting untuk mengoptimalkan hasil klinis dan mencegah kerusakan otak yang lebih lanjut. Bagaimana Pak Yanwar? Apakah ada tambahan? Gimana, Wid? Kita kan dengan pada kasus yang mungkin tanpa ventilator ya, yang kita nggak bisa ngontrol CO2-nya nih biar nggak tinggi. Gimana sih kita bisa mengintervensi pasien dengan hasil baik dari hasil BK-nya terjadi hiperkarbon dioksida CO2-nya meningkat tuh. Untuk menurunkannya tuh gimana? Itu aja sih. Tambah saya lagi dari saya, maaf. Bisa diulangi Pak Yanu? Tadi kurang jelas. Gimana cara kita menurunkan kadar karbon dioksida pada pasien yang tidak terpasang ventilator? Kalau ventilator kan kita bisa setting dari respirasi rate-nya atau IR ratio-nya. Cuma kalau misalkan pasien mungkin nggak ventilator, mungkin sadar dia dengan CO2-nya tinggi, untuk menuruninya gimana gitu? Baik, dalam menurunkan kadar CO2 dalam darah dapat menjadi strategi yang diperlukan dalam manajemen beberapa kondisi medis, terutama pada pasien dengan peningkatan tekanan intrakranial, ICP. Penurunan CO2 ini dapat membantu mengurangi vasodilatasi cerebral, yang pada gilirannya dapat mengurangi tekanan intrakranial dan meningkatkan perfusi otak. Ada beberapa strategi untuk menurunkan kadar CO2 dalam darah, seperti ventilasi mekanis dengan kontrol CO2 pada pasien yang dirawat di ICU dalam kondisi kritis. Penurunan CO2 ini dapat dicapai melalui pengaturan ventilasi mekanis dengan kontrol ketat terhadap kadar CO2 ekskretori atau PaCO2, yang mana
bisa dilakukan hiperventilasi. Teknik ini bisa digunakan untuk sementara mengurangi pH CO2 ke tingkat yang rendah, biasanya 30 sampai 35 mmHg. Hiperventilasi dapat menyebabkan vasokonstriksi sementara pembuluh darah serebral, mengurangi aliran darah ke otak, dan akhirnya menurunkan tekanan intrakranial. Yang kedua, bisa melalui pantauan kontinu. Penting untuk memantau gas darah arteri secara teratur untuk memastikan bahwa kadar CO2 ini tetap dalam rentang yang diinginkan. Biasanya dilakukan dengan menggunakan kateter arteri yang terhubung ke monitor gas darah arteri. Posisi pasien dapat mempengaruhi ventilasi paru-paru dan akibatnya juga kadar CO2 dalam darah. Bisa dilakukan elevasi kepala. Baik, itu tambahan dari saya, Pak Yanu. Baik, Mbak Wit, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk kelompok 11 dari Bu Wiwik dan Bu Lisna Manalu. Dari Bu Wiwik untuk kelompok 11 ada dua pertanyaan. Pertama, dikatakan pencegahan tetanus adalah dengan imunisasi aktif dan pasif. Apakah kelompok bisa menjelaskan maksud dari kedua imunisasi tersebut? Yang kedua, apabila kita jauh dari fasilitas kesehatan dan kita mengalami luka tusuk logam berpagar atau berkarat, pertolongan pertama apa yang dilakukan untuk menghindari terjadinya tetanus? Itu dari Bu Wiwik. Itu dari Bu Lisna, berapa lama jarak antara vaksinasi untuk pencegahan tetanus? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Lisna untuk berapa lama jarak antara vaksinasi untuk pencegahan tetanus ini. Ini biasanya saat bayi sudah dari bayi sudah dilakukan vaksin untuk pencegahan tetanus seperti DPT ya. Kemudian untuk apabila kita sudah dewasa, alangkah lebih baiknya karena vaksin tetanus ini tidak bisa berlangsung selamanya. Jadi setiap 10 tahun sekali kita perlu untuk melakukan imunisasi ulang untuk tetanus agar mencegah terjadinya tetanus. Begitu, Bu Lisna? Sudah jelas kata Bu Lisna tadi di kolom chat. Oh ya, untuk kelompok 9 masih ada satu pertanyaan lagi dari Pak Ahmad yang belum dijawab. Yang bagaimana cara monitor tekanan perfusi cerebral. Untuk kelompok 11, pertanyaan dari Bu Wiwik. Yang pertama, ada jawaban dari Pak Hadi di kolom komentar. Untuk yang kedua, maaf. Bagaimana kita melakukan menghindari kalau misalkan fasilitas kesehatan kita jauh dari kita? Dari Pak Hadi menjawab, pertama bersikap tenang, yang kedua cabut paku atau logam tersebut, yang ketiga hentikan perdarahan jika ada perdarahan, yang keempat mencuci luka tersebut, yang kelima diberikan antiseptik, yang keenam tutup luka. Itu penanganan pertamanya. Bagaimana Ibu Wiwik?
Pak. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan dari Mbak Wiwi yang pertama, pencegahan tetanus dengan imunisasi aktif dan pasif. Bagaimana maksud dari imunisasi aktif dan pasif tersebut gitu ya. Jadi untuk imunisasi aktif itu adalah imunisasi aktif yang umum diberikan sejak kita kecil, misalnya vaksin DPT, difteri, tetanus, dan pertusis. Kemudian untuk imunisasi pasif ini adalah melibatkan pemberian antibodi yang sudah ada atau dari luar. Jadi mungkin apabila kita saat terjadi tertusuk paku atau terkena gigitan hewan gitu, ada tambahan yaitu suntikan, biasanya suntikan anti tetanus atau tetagam begitu, Mbak Wiwi. Baik, Mbak Desma, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 11. Untuk kelompok 9, pertanyaan dari Pak Ahmad, apakah sudah ada? Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad Sarir. Pertanyaannya, bagaimana cara monitor tekanan perfusi cerebral? Monitor tekanan perfusi cerebral ini sangat penting untuk pasien dengan risiko peningkatan tekanan intrakranial dengan rumus CPP, cerebral perfusion pressure, sama dengan MAP dikurangi dengan ICP, yang dimana CPP itu cerebral perfusion pressure, tekanan perfusi cerebral, MAP mean arterial pressure, tekanan arteri rata-rata dikurangi dengan ICP, intrakranial pressure, tekanan intrakranial. Langkah-langkah untuk memantau CPP, yang pertama, pengukuran mean arterial pressure MAP dapat dihitung menggunakan tekanan darah BP dengan rumus MAP sama dengan DBP ditambah sepertiga SBP dikurang DBP, yang dimana DBP merupakan tekanan darah diastolik dan SBP tekanan darah diastolik. MAP juga bisa dipantau secara terus-menerus menggunakan kateter arteri atau arterial line yang terhubung dengan monitor hemodinamik. Yang kedua, pengukuran intrakranial pressure atau ICP bisa dipantau secara langsung menggunakan salah satu dari beberapa metode. Yang pertama, intraventrikular atau kateter. Metode ini melibatkan pemasangan kateter ke dalam ventrikel lateral otak melalui kraniotomi kecil. Metode ini paling akurat dan memungkinkan drainase cairan cerebrospinal atau CSF jika diperlukan. Yang kedua, subarachnoid screw or bolt, sebuah baut atau sekrup ditempatkan melalui tengkorak ke ruang subarachnoid. Metode ini sedikit invasif dibandingkan dengan ventrikulostomi. Yang ketiga, epidural sensor. Sensor ditempatkan di antara tengkorak dan dura mater. Metode ini kurang invasif tetapi mungkin kurang akurat dibandingkan metode lainnya. Yang keempat, intraparenchymal atau fiber optic monitor. Sensor fiber optik dimasukkan ke dalam parenkim otak untuk mengukur ICP. Bagaimana? Apakah ada tambahan dari kelompok lain? Gimana Pak Ahmad untuk jawaban dari kelompok 9? Terima kasih. Ini ada tambahan dari Bu Farida ya, tekanan perfusi cerebral atau CPP plus MAP dikurangi ICP atau intracranial pressure
MAP disambungkan sistol tambah diastole bagi 3. Tambahannya dari Bu Farida. Apakah ada pertanyaan lagi untuk teman-teman yang lainnya? Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman untuk kelompok, kita akhiri sesi diskusi kali ini. Terima kasih untuk kelompok 9, 10, dan 11. Kita kembali ke selanjutnya kita kembali ke Bu Farida. Barangkali ada tambahan dan masukan. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Bu Farida. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Januar yang sudah memimpin jalannya diskusi dan terima kasih juga kepada kelompok berapa 9, 10, 11 ya. Oke, yang sudah menyampaikan tadi apa namanya hasil kerjanya, karya makalahnya. Maaf, baru batuk. Oke, untuk sol, kemudian cedera medula, sol, meningitis, itu dua-duanya itu adalah merupakan masalah yang terjadi pada saraf pusat, sedangkan untuk tetanus sendiri adalah masalah yang terjadi pada sistem saraf perifer ya. Tadi sudah disampaikan, kemudian ada beberapa pertanyaan gitu ya. Tadi juga sudah dijawab dengan baik gitu ya. Yang ini meningitis apakah bisa kalau kita kontak dengan pasien meningitis apakah bisa tertular gitu ya. Tadi sudah dijawab bahwa meningitis itu kan terjadinya infeksi pada saraf meningen gitu ya. Sehingga infeksi ini berbeda dengan infeksi pada misalnya pada pernafasan dan lain sebagainya ya, sehingga dia tidak akan mudah menular. Jadi kita kalau merawat pada pasien meningitis ya tidak akan menular karena peradangannya adalah berada di dalam apa namanya lapisan meningen ya, kecuali terkena cairan dari cairan cerebrospinal yang dia berhubungan langsung dengan meningen sehingga bisa mengakibatkan kalau cairan tersebut masuk ke dalam tubuh baru akan menularkan. Tapi itu tidak mudah untuk menularkan gitu ya. Oke. Kemudian saya rasa pada dijawab semua, mungkin menambahkan saja yang pada pasien dengan peningkatan tekanan intrakranial ya pada pasien, baik pada pasien sol maupun pasien meningitis itu dua-duanya bisa saja mengakibatkan terjadinya peningkatan intrakranial. Pokoknya masalah yang terjadi pada sistem saraf pusat itu bisa berpotensi untuk terjadi peningkatan tekanan intrakranial ya, di mana tekanan intrakranial itu apabila dia meningkat nantinya akan berpengaruh terhadap tekanan perfusi cerebral ya. Karena apa? Karena perfusi cerebral itu merupakan tadi sudah disampaikan mean artery blood pressure itu sistolik ditambah tambah 2 diastolik ya dibagi 3. Kemudian dikurangi dengan intrakranial pressure atau TIK. Nah, tapi untuk mengetahui TIK itu memang harus dilakukan tindakan invasif ya sehingga bisa diketahui TIK-nya. Nah, apabila TIK itu semakin meningkat ya, maka tentunya akan mengakibatkan tekanan perfusi cerebralnya itu menjadi menurun ya. Maka pada pasien-pasien yang mengalami TIK pasti perfusi cerebralnya terganggu.
Nah, kalau perfusi serebralnya terganggu, tentunya oksigenasi ke otak itu menjadi menurun sehingga terjadi hipoksia serebral, ya. Nah, terjadi hipoksia serebral itu tentunya nanti akan berpengaruh terhadap banyak hal, ya. Tetapi untuk peningkatan tekanan intrakranial itu tidak apa namanya, tidak semena-mena begitu ada perubahan dari jaringan otak, kemudian apa namanya, darah dan cairan simbiospinal itu langsung akan mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan intrakranial karena di dalam tubuh manusia itu punya autoregulasi, ya. Nah, autoregulasi kalau di tekanan intrakranial itu dikenal dengan Monro-Kenly hipotesis, ya. Kita tahu bahwa tekanan yang ada di dalam otak itu dipengaruhi oleh jaringan otak, tekanan di dalam rongga kranial itu dipengaruhi oleh jaringan otak, darah, dan cairan cerebrospinal. Nah, apabila terjadi SOL misalnya, SOL itu kan berarti jaringan otaknya yang meningkat. Ya, kalau jaringan otaknya meningkat, maka dengan Monro-Kenly hipotesis ini dua yang lain berarti cairan cerebrospinal dan dan cairan darah itu akan diturunkan, ya, yaitu dengan cara apa? Memvasokonstriksikan pembuluh darah sehingga aliran ke otak itu menjadi menurun dan menurunkan produksi cairan cerebrospinal, ya. Nah, diharapkan dengan terjadinya penurunan ini, maka tekanan di dalam rongga kranial itu tidak meningkat, ya. Nah, itu autoregulasinya. Nah, tapi pada saat solnya itu semakin membesar, artinya kompensasi tadi itu tidak berhasil. Karena apa? Kalau pembuluh darahnya itu divasokonstrisikan terus-menerus, aliran cerebralnya menurun, kan menjadi otak itu menjadi hipoksia, ya. Itu yang dikatakan sebagai lingkaran setan. Jadi dia tujuannya adalah untuk meningkatkan tekanan perfusi cerebral, tapi justru akan menyebabkan hipoksia kalau ini dalam jangka waktu yang panjang dan atau jumlah tekanan intrakranialnya itu terus meningkat. Maka autoregulasi ini tidak berhasil. Maka terjadilah peningkatan tekanan intrakranial, ya. Pada kondisi yang normal itu tekanan intrakranial itu antara 5 sampai 10, ya, milimeter air raksa. Nah, tapi pada saat terjadi peningkatan tekanan intrakranial ini, maka dia akan meningkat lebih dari bahkan lebih dari 15 mm air raksa. Sehingga itu akan mengakibatkan mulai muncul gangguan, ya. Oke. Nah, gangguannya adalah, ya, terjadinya pertama itu terjadi penurunan perfusi cerebral, ya. Yang kedua penurunan tekanan O2, ya, jadi terjadi hipoksia. Kemudian kita tahu kalau terjadi hipoksia itu berarti kan oksigen ke otak menurun, akan terjadi metabolisme anaerob, ya, sehingga akan mengakibatkan sisa metabolismenya itu asam laktat, ya, pH darah menjadi menurun, jadi sehingga terjadilah asidosis, ya. Nah, pada saat terjadi asidosis ini, maka akan terjadi gangguan pompa natrium kalium dan gradien kalium transmembran yang kemarin sudah kita bahas, ya. Nah, sehingga mengakibatkan cairan-cairan atau ion-ion positif di ekstrasel itu akan masuk ke dalam intrasel. Dan ion positif di intrasel tidak bisa keluar dari intrasel, sehingga
tekanan di dalam intrasel itu semakin meningkat ya. Nah, ini juga akan mengakibatkan proses difusi. Cairan-cairan dari ekstrasel akan ketarik lagi masuk ke dalam intrasel. Sehingga terjadilah edema sel ya. Oke. Nah, kalau ini terus berlanjut tentunya akibat dari peningkatan tekanan intrakranial ini akan mengakibatkan desakan ke batang otak ya. Ya, karena misalnya edemnya itu beradanya di edema di cerebrum gitu ya. Nah, sehingga ini semakin meningkat tekanannya dia akan mendesak ke batang otak sehingga akan menekan pada tentorium ya yang kita kenal dengan herniasi otak. Oke, lah akibat dari itu tentunya akan mengakibatkan berbagai macam manifestasi ya. Oke. Dari penurunan cerebral blood flow atau tekanan darah cerebral itu tentunya akan mengakibatkan refleks vasomotor itu menjadi terangsang sehingga mengakibatkan denyut nadi itu menjadi menurun ya atau terjadilah bradikardia. Nah, akibat peningkatan konsentrasi kadar di karbon dioksida ini juga tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok kalau karbon dioksida di dalam otak itu semakin meningkat maka terjadi vasodilatasi pembuluh darah. Nah, dari vasodilatasi pembuluh darah, aliran darah semakin meningkat. Tentunya dengan jumlah darah yang meningkat akan menambah peningkatan TIK. Nah, tadi kan makanya disebut sebagai apa sirkulasi putaran setan gitu ya. Oke. Nah, itu kemudian akibat dari peningkatan tekanan intrakranial ini akan mengakibatkan peningkatan edema cerebrinya semakin meningkat, kemudian efek massa dari lesi vaskuler itu juga bisa terjadi, terus bisa mengakibatkan obstruksi pada aliran cerebrospinal sehingga bisa mengakibatkan terjadinya hidrosefalus ya walaupun pada orang dewasa itu juga bisa terjadi hidrosefalus ya misalnya terjadinya sumbatan pada ventricle ya di mana tempat keluarnya cairan cerebrospinal. Nah, kalau terjadi di situ mengalami obstruksi ya cerebrospinal itu tidak bisa lancar keluar ke subarachnoid sehingga akan menumpuk di situ. Nah, ini pada hidrosefalus dewasa itu justru lebih membahayakan daripada hidrosefalus pada bayi. Kalau pada bayi fontanel anteriornya itu belum menutup, maka begitu cairan cerebrospinal itu bertambah, maka rongga tengkorak itu juga ikut bertambah. Makanya pada bayi-bayi yang mengalami hidrosefalus, kepalanya membesar. Tapi pada saat fontanel itu sudah menutup, nah, kalau di situ cairan cerebrospinalnya terus bertambah, itu kepala tidak bisa membesar, tetapi akan mendesak pada organ-organ di sekitarnya, sehingga akan semakin menimbulkan peningkatan TIK dan tentunya merusak organ-organ yang berada di sekitar desak ruang tadi. Oke. Kemudian, peninggian aliran darah cerebral ini sering timbul pada pasien-pasien yang tadi selain bisa karena sol, bisa pada pasien dengan cedera kepala, pada pasien stroke ya. Kemudian bisa juga ini terjadi karena multilobar hemispheric infarct ya.
Jadi infak tapi dia mengenai pada banyak lobus gitu. Itu juga bisa terjadi akibat dari peningkatan TIK ini. Sehingga dengan adanya peningkatan TIK ini tentunya akan menambah memperberat iskemia ya. Iskemia pada cerebral ya. Pada saat terjadi iskemia berarti organ-organ yang mengalami kerusakan semakin luas gitu ya, sehingga tanda-tandanya bisa pasien itu mengalami nyeri kepala yang hebat, kemudian kalau terjadi penekanan pada lobus occipitalis juga akan mengganggu penglihatan, baik dari penglihatan yang kabur sampai kehilangan fungsi penglihatannya. Kemudian akibat penekanan pada hipotalamus khususnya di trigger zone ini akan mengakibatkan orang itu menjadi mual dan muntah ya. Mual muntahnya adalah mual muntah yang projektil. Kemudian akibat penekanan pada lobus frontalis ini juga akan bisa mengakibatkan terjadinya perubahan kepribadian gitu ya. Kemudian penekanan pada activity system itu, reticular activity system akan mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kesadaran. Ya, tadi juga bisa terjadi kejang gitu. Ya, kemudian, nah pada saat kita cek ya dengan fundoskopi pada pupilnya itu bisa kita temukan adanya papila edem. Ya. Nah, kemudian karena penekanan pada saraf kranial ketiga ya yang tidak seimbang antara lobus kanan dan kiri, maka akan mengakibatkan terjadinya mata itu anisokor ya. Diameter pupil kanan dan kiri itu menjadi tidak seimbang. Kemudian kalau terjadi penekanan pada kemarin retikulo terjadi penekanan pada jalur saraf motorik ya atau corticospinal tract itu, maka akan terjadi kehilangan fungsi motorik yang sifatnya adalah sebagian tubuh atau hemiparesis ya. Kemudian juga ini menjadi ciri khas pada pasien-pasien dengan peningkatan TIK itu adalah terjadinya casing trait ya, di mana terjadi perubahan tanda-tanda vital khususnya adalah terjadi peningkatan sistolik yang tidak diimbangi dengan peningkatan diastolik ya. Jadi jarak antara sistolik dan diastolik itu menjadi pemanjang gitu ya. Kemudian terjadi bradikardi gitu ya. Pernafasannya menjadi meningkat. Nah, itu kemudian juga sering disertai dengan peningkatan suhu tubuh atau hipertermi, dan hiperterminya ini kalau pada pasien peningkatan TIK dia tidak berespon pada saat diberikan obat anti hipertermia. Oke. Oke lah, pada pasien-pasien dengan terjadinya TIK ini, maka kita harus mencegah jangan sampai terjadi komplikasi yaitu herniasi. Herniasi tadi sudah saya sampaikan, itu merupakan penekanan pada batang otak. Ya, kalau herniasi terus terjadi, bisa saja mengakibatkan kematian batang otak. Ya, nah kalau sudah kematian batang otak, berarti ini merupakan kematian biologis sehingga tidak bisa diperbaiki lagi. Berbeda dengan pasien yang mengalami henti nafas, henti jantung yang merupakan kematian klinis sehingga pada saat jantung dan paru-paru itu bisa berfungsi lagi, maka pasien akan bisa kembali lagi. Tapi kalau sudah kematian biologis itu tidak bisa lagi.
Oke. Kemudian selain itu juga bisa pasien mengalami sindroma inappropriate antidiuretic hormone ini karena desakan pada kortek ya, sehingga mengakibatkan fungsinya menjadi fungsi hormon antidiuretik itu menjadi rusak. Oke, sedangkan bagaimana penata laksanaan pada pasien yang tadi terjadi penurunan peningkatan tekanan intrakranial itu kita harus selalu mencegah jangan sampai pasiennya itu terjadi peningkatan suhu tubuh ya. Karena pada saat terjadi peningkatan suhu 1 derajat itu maka akan meningkatkan kebutuhan meningkatkan metabolisme sehingga meningkatkan kebutuhan oksigen itu 10% ya. Kemudian cegah jangan sampai agitasi. Agitasi kan berarti artinya aktivitasnya bertambah, ya. Aktivitas juga akan membutuhkan oksigen. Cegah mual muntah, hipoksia, hiperkarbi tadi udah dibahas, gitu ya. Kemudian jangan lupa juga kita harus membatasi jumlah cairan yang masuk, ya. Jangan sampai cairan yang masuk itu berlebih. Kalau berlebih juga akan berdampak terhadap peningkatan TIK, tapi jangan juga sampai dehidrasi gitu ya. Nah, kemudian pada saat pemberian cairan itu juga harus diperhatikan, jangan sampai diberikan cairan yang hipoosmolar ya, karena kalau cairan hipoosmolar berarti osmolaritasnya itu kurang dari osmolaritas tubuh kita, yaitu 280 mili ekuivalen gitu ya. Kalau kurang berarti cairan itu dia tidak bisa bertahan di dalam vaskuler, dia akan masuk ke intersisial, kemudian dia akan masuk lagi ke intrasel, sehingga justru akan menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial ya. Oke. Kemudian elevasi kepala tempat tidur ya 15-30 derajat karena berdasarkan hasil penelitian dengan elevasi 15-30 derajat itu dia akan mencegah terjadinya peningkatan intrakranial karena membatasi itu tadi ya jangan sampai aliran darah ke otaknya itu semakin cepat gitu ya, tapi juga tidak mengakibatkan terjadinya hipoksia. Oke. Itu adalah profilaksi secara umum ya. Nah, kalau misalnya pasiennya itu memang dalam kondisi yang akut ya, berarti harus segera dilakukan tindakan-tindakan untuk menjaga supaya jalan nafasnya itu tetap bebas ya. Nah, yaitu dengan cara dilakukan intubasi. Ya, kalau jalan nafasnya bebas, tentunya ventilasi oksigen itu akan tetap berjalan dengan baik sehingga pasiennya bisa hiperventilasi. Kemudian tadi pertahankan CO2-nya itu antara 25-30 mm air raksa ya. Tentunya ini gampang kalau menggunakan ventilator tadi ya. Oke. Kemudian pemberian manitol ya, untuk menurunkan edema cerebral, maka berikan cairan hipertonis ya. Salah satu cairan hipertonis yang sering digunakan itu adalah manitol. Nah, dengan pemberian cairan hipertonis itu maka cairan vaskuler itu osmolaritasnya lebih tinggi daripada di cairan intersisial dan intravaskuler, sehingga terjadilah proses osmosis ya, yaitu cairan yang konsentrasinya lebih rendah itu akan berpindah ke yang lebih tinggi ya. Diharapkan kan tadi di selnya itu jumlah terjadi edem ya, pembengkakan di sel, jumlah cairannya banyak, maka diharapkan cairan-cairan yang ada di intrasel otak tadi itu akan ketarik
masuk ke interstisial, dari interstisial akan ditarik masuk ke intravaskuler. Nah, dari intravaskuler itu nanti akan dialirkan ke sirkulasi sistemik, kemudian dibuang melalui ginjal, ya, dibuang menjadi urin melalui ginjal. Ya. Nah, untuk pemberian manitolnya itu diberikan 0,5 gram per kilogram berat badan, diberikan selama kurang lebih 30 menit. Ya. Setelah itu diulang seperempat atau 0,25 gram per kilogram berat badan setiap 6 jam. Nah, setelah itu dimonitor bagaimana kondisi pasiennya. Maksimal itu dosisnya adalah 2 gram per kilogram berat badan dalam 1 hari. Tidak boleh berlebihan. Oke. Kemudian kalau memang pasiennya kehilangan cairan, ya harus kita ganti kehilangan cairan tadi, tapi jangan sampai berlebihan. Oke, tadi sudah ada ya pemberian apa untuk vepisan ya, mengeluarkan cairan cerebrospinal yang mengalami pada pasien-pasien yang mengalami hidrosefalus gitu ya. Dan tentunya untuk memonitor intrakranial tekanan intrakranial ya dipasang monitoring ya. Oke. Nah, kalau memang yang menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial itu seperti tadi pada pasien SOL ya berarti ada massa ya berarti harus dilakukan pembedahan untuk pengangkatan massa. Kalau misalnya ada hematoma ya berarti ada pembedahan untuk evakuasi hematom tersebut. Ya, kalau ada infak yang luas juga bisa dilakukan pembedahan untuk reseksi infak. Ya. Oke. Mungkin itu tambahannya. Selebihnya itu dari kelompok sudah jawabnya sudah bagus. Oke. Begitu ya, teman-teman. Baik, Bu. Mbak Rita boleh izin bertanya, Bu? Oke, silahkan Mbak Ima. Iya, Bu. Di ruang saya, di ruang 7, itu ada pasien, dia itu CT scan-nya atau IG-nya meningkat gitu, Bu. Jadi kondisinya dia sudah gagal nafas, sudah ventilator gitu, tapi dia masih saja kejang, Bu. Nah, untuk penata laksanaannya gimana gitu? Soalnya itu sudah antivirus sudah masuk, kemudian kayak gitu. Tapi anaknya masih kejang, kemudian HR-nya juga meningkat di atas 200. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, ini pasiennya dengan apa Mbak Ima? Ini meningoencephalitis. Oh, oke. Oke. Nah, pada pasien dengan meningoencephalitis berarti kan terjadi peradangan pada meningen dan pada jaringan otak ya. Nah, itu kejangnya itu bisa dua, bisa karena peningkatan suhunya karena peradangan atau karena memang jaringan otaknya yang sensitif terhadap kejang itu yang terkena. Nah, memang lebih susah mengatasi kejang pada pasien meningoencephalitis dibandingkan pada kejang demam ya. Kalau kejang demam suhunya diturunkan, nanti kejangnya juga ikut menurun bahkan sampai hilang. Tapi pada pasien meningoencephalitis itu kan ada peradangan pada meningen dan jaringan otaknya sehingga memang untuk penurunan kejangnya itu lebih lama. Nah, karena dengan berangsur-angsur hilangnya peradangan di jaringan otak itu, maka baru akan menurunkan kejangnya, ya. Nah, sehingga pada pasien-pasien yang seperti ini ya tetap kita harus pertama mengatasi infeksinya, yang kedua ya tetap kita harus pemberian untuk antikonvulsannya dulu. Itu.
Tidak cukup hanya dengan menurunkan suhu, ya, karena suhunya itu kan akibat efek infeksi gitu ya. Gitu Mbak Ima. Iya Bu, terima kasih. Lidah Ibu itu perlu di AV-kan juga nggak ya Bu? Tergantung kalau tidak ada hidrosefalusnya ya nggak perlu. Ya, kalau misalnya akibat dari infeksinya tadi, kemudian menyebabkan obstruksi cairan cerebrospinalnya itu tidak bisa keluar, nah, maka akan terjadi hidrosefalus. Lah, kalau terjadi hidrosefalus dengan pengobatan obat-obatan tidak bisa hilang ya harus vepesan. Itu ada hidrosefalusnya nggak? Nggak ada sih Bu, cuman di gambaran CT scan-nya itu TIK meningkat dan meningoencephalitis kayak gitu. Oh, oke. Kalau nggak ada ya berarti tidak perlu di vepesan. Oke. Oke, terima kasih Bu Farida. Sami-sami Mbak Ima. Oke. Begitu ya Bapak Ibu. Tanya, Berarti Bu. untuk pertemuan minggu depan itu kan itu pemeriksaan fisik neuro. Nah, Bapak Ibu kan sudah biasa ya melakukan pemeriksaan fisik neuro. Nah, itu nanti saya berikan contoh videonya saja, kemudian itu sebagai pengganti ujian, nanti bikin video. Begitu? Iya Bu, siap Bu. Untuk tes burden kan juga udah biasa ya, di rumah sakit pasti dilakukan untuk cek dekubitus itu kan. Ya, itu hanya sebagai apa? Mengingat kembali aja. Tapi nanti ujiannya yang PF Neuro aja. Satu aja. Oke. Oke, begitu Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya. Oke. Untuk Ya Bu, terima pertemuan kasih. pada hari ini kita cukupkan sekian. Berarti minggu depan bisa ini, Mas Januar, yang analisis jurnal, gitu. Oh, berarti maju 1 minggu Bu ya? Ya, gitu. Oh, siap Bu, yang saya sampaikan teman-teman. Oke, terima kasih semua. Selamat sore. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih Bu. Sama-sama, Bapak Ibu. Ya, sebentar. Bentar saya foto dulu. Absen dulu ya. Ya, yuk buka dulu sebentar. Lupa belum di absen. Sebenarnya ini juga untuk bukti ini sih. Bukti kehadiran. Halaman 1 dulu, oke. Oke, tanggal 1, 2, 3. Halaman 2, Bapak Ibu. 1, 2. Oke, ya. Oke. Oh, ya sudah. Oke, untuk analisis jurnalnya itu kan misalnya ngambilnya sistem saraf ya. Mau ngambil misalnya apa itu? Nah, paling gampangnya mampu ngambil ROM misalnya. Intervensinya intervensi ROM lah. Intervensi ROM itu kita cari dari beberapa jurnal tapi sama-sama ROM untuk meningkatkan kekuatan otot pasien, misalnya stroke ya stroke semua gitu. Jadi jangan misalnya kita cari 3 jurnal tapi 3 jurnalnya intervensinya beda-beda. Nah, itu yang sama karena analisis jurnal ini sebenarnya kan untuk satu langkah awal sebelum inovasi. Ya, nah, jadi cari hasil-hasil penelitian yang intervensi keperawatan yang mungkin belum biasa dilakukan tapi efektif gitu ya, efektif untuk mengatasi masalah pasien. Nah itu kalau semakin banyak jurnalnya yang mengatakan yang
menghasilkan ternyata itu efektif, kan itu bisa kita terapkan ke pasien. Begitu. Oke, oke, itu saja Maaf Bu, untuk hari ini. Oke. jadi Izin. jurnalnya lebih dari satu Bu ya? Iya, Maaf, jurnal minimal dua. minimal Satu dua. jurnal nasional, satunya internasional. Tapi internasional itu kan bisa saja juga dari jurnal-jurnal teman-teman kita di Indonesia. Nah, diusahakan cari yang itu tidak di Indonesia. Karena kan satu nasional pasti Indonesia lah, gitu ya. Nah, itu intervensi itu sudah dilakukan di misalnya di Indonesia, yang satu lagi di luar, gitu. Begitu, nggih. Jadi Sekarang, jurnal nasional internasional Bu ini. nggih, Siap, siap. biar enggak. Oke, izin live nggih, Bapak Ibu. Ibu.